Oke guys, saya Ibnu Alas dari alas.com mau memberikan tutorial tentang pembuatan aplikasi sederhana Android di Android Studio. Oke, kita mau buat aplikasi kalkulator sederhana. Pertama, kita pilih Start a new Android Project Studio. Akan muncul konfigurasi untuk aplikasi kita. Masukkan untuk nama aplikasi kalkulator sederhana. Perlu diperhatikan untuk project location-nya, kita bisa pindah dari defaultnya ke directory khusus kita agar lebih mudah ya. Next, untuk pengaturan form factors kita pilih phone and tablet, yaitu dimana aplikasi kita nantinya berjalan. Terus untuk minimum SDK, minimum sistem operasi Android kita, aplikasi kita berjalan di mana kita pilih API level 15. Oke, next. Untuk pengaturan tampilan activity-nya, kita pilih empty activity karena kita sedang belajar pembuatan aplikasi. Baiknya kita pilih yang empty activity. Oke, next. Ini untuk pengaturan nama activity utama kita, tapi akan default aja main activity. Finish. Oke, dalam tutorial pembuatan aplikasi sederhana ini saya akan membagi menjadi dua section. Section pertama kita akan membuat tampilan dari aplikasi kalkulator sederhana itu. Terus section kedua kita akan membahas dari Java programming-nya. Untuk section pertama kita akan ke tampilan. Saya di project structure, kita buka up. Terus untuk tampilannya ada di folder res, di layout. Oke, secara default ada activity main di sana. Ketika kita buka editor untuk tampilannya, ada dua buah tab penting di sini, itu tab design dan tab text. Untuk desain di sini adalah rendering dari tampilan yang kita buat, dan juga ada palette komponen tampilan, komponen view. Kita bisa drag and drop di sini. Oke. Untuk tab text di sini adalah kode XML dari tampilan yang kita buat. Kita bisa secara manual memberikan properties di tiap-tiap view itu. Untuk kalkulator sederhana, kita punya mode penghitungan sederhana, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Dan ada dua buah inputan, angka pertama, angka kedua, dan satu buah button tombol untuk menghitung ekspresi. Sebelum membuat itu semua, kita perlu perhatikan kontainer dari layout ini. Di sini kontainer layoutnya adalah relative layout. Ada beberapa kontainer layout di sini, bisa dilihat di layout itu ada frame layout, linear layout, ada horizontal dan linear layout vertikal. Kalau kita pilih relative layout yang kita gunakan, berarti setiap komponen yang ada di dalamnya punya posisi relatif terhadap komponen lainnya. Relatifnya seperti apa? Itu ada di propertinya. Kita mau posisikan kemana relatif terhadap layout, dimana, dengan jarak berapa, nanti kita bahas. Pertama, kembali ke kita buat modenya dahulu, mode penghitungan kalkulator. Pertama kita buat tag view, tag informasi. Ini apa sih?
kita buat tag informasi, pilih mode. Oh, di sini kita harus pilih mode. Terus ID-nya tag info mode. Oke, guys. ID ini sangat penting. Namanya resource ID, yaitu nama dari view tersebut. Ini digunakan ketika di Java Code. Di Java Code digunakan sebagai identifier ketika kita mau mengakses view tersebut. Kita mau mengakses view tersebut dengan ID. Gitu. Lalu di layout sini juga penting juga ID itu sebagai acuan relatif. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai acuan relatif komponen per komponen kita mengacu dengan ID ini, ID tersebut. Setelah itu untuk inputan modenya kita buat bentuk spinner. Oke, drag and drop di bawahnya mode, info mode. Double klik untuk properti standarnya. Spinner mode itu tampilan spinnernya seperti apa ketika diklik. Kode 2 dialog sama drop down. Untuk dialog berarti spinnernya akan muncul sebagai dialog, yaitu tengah-tengah layar tampilan. Dan untuk drop down berarti spinnernya akan muncul di bawah spinner. Paham ya? Oke, kita pilih yang drop down aja yang sederhana. Terus untuk ID-nya kita kasih spinner mode. Oke. Untuk spinner udah selesai. Next kita buat inputan, dua buah inputan. Kita kasih inputan pertama di sini sebelah kiri dan inputan kedua di sebelah kanan. Kita butuh tag view untuk infonya. Oke, sini tag view. Teksnya angka pertama. Oke, angka pertama. ID-nya tag info angka 1. Angka pertama informasinya. Terus kita butuh inputan. Ada di tag field. Jenis inputannya namanya ID tag. Karena inputan kita adalah angka number, kita pilih input tipenya yang number. Oke, edit tag is oke, kita drag and drop di sini di bawahnya infonya. Kita double klik, teksnya kita kosongkan. Terus edit ID-nya kita kasih editor angka 1. Untuk angka pertama udah selesai. Kita bikin lagi masukkan untuk angka kedua sebelah kanan. Karena kita pakai relatif layout dan kita mau bikin dua buah komponen kanan kiri dan agar lebih bagus, kedua komponen kanan dan kiri itu sama besarnya, kita butuh satu buah acuan view agar kedua teksnya itu bisa di kanannya dan bisa di kirinya, dan acuan itu berada di tengah-tengah layar. Acuan itu yang penting tipenya view, ada di semua palet ini. Tapi di sini acuannya kita kan butuh yang transparan, butuh yang blank. Kita pilih yang space. Space bisa kasih sini. Ada tulisan center horizontal, berarti view ini ada di center, di tengah-tengah secara horizontal dari line view-nya, dari relatif layout-nya. Oke. Kecil sih, kita lihat dari kodenya aja. Oke, space kita kasih ID karena ini sebagai acuan butuh ID. Kita pilih yang plus yang paling atas karena kita bikin ID.
kita kasih nama send. Oke. Terus gimana sih edit tag ini biar di kirinya center view yang kita bikin tadi? Edit tagnya kita buka di XML kodenya di tab text. Edit text-nya kita kasih properties to left of. Jadi di sebelah kirinya dari sebelah kirinya dari apa? Dari edit center. Oke, kita lihat dia udah ada di sebelah kirinya. Antara kiri dan kanan sama besarnya agar rapi. Oke, selanjutnya kita bikin lagi informasi untuk angka kedua. Print tag dikasih di sini. Kita kasih teksnya angka kedua, terus id-nya teks info angka 2. Setelah itu kita butuh lagi sama seperti angka pertama, yaitu edit tag input tipenya number. Klik put di sini. Kita kasih id edit tag angka 2. Oh iya, untuk penamaan id ini sebaiknya sesuai dengan tujuan view itu dibuat, karena nanti agar mempermudah kita di Java coding. Kita lakukan sama seperti edit tag angka pertama, yaitu kita tambahkan propertiesnya to right to right of id center. Kita lihat di sini sama besarnya dan tampil rapi, kelihatan rapi. Selanjutnya kita akan buat tampilan hasilnya, yaitu tag view. Objeknya tag view, kita kasih di bawahnya teksnya. Kita buat infonya dahulu, teksnya hasil, terus id-nya teks info hasil. Buat lagi satu lagi tag view untuk menampilkan hasilnya. Kita pilih yang medium aja ya, medium. Kita drag di bawahnya tag hasil, namun posisinya di center nggak bagus. Kita double klik, teksnya kita kosongkan, terus id-nya kita kasih tag view hasil. Untuk hasil udah, kita butuh satu buah button. Untuk action hitungnya kita kasih di bawahnya, tidak sih di tengah-tengah, itu di center vertikal sama center horizontal. Kita klik, kita double klik. Untuk teksnya kasih hasil, id-nya kita kasih button hasil. Oke, untuk tampilan aktivitas utama udah selesai. Selanjutnya kita butuh satu buah layout lagi untuk tampilan spinner. Jadi spinner nanti kan menampilkan item-item. Item-item itu butuh tampilan. Kita bikin lagi di layout, new layout resource file. Oke, kita kasih nama. Untuk penamaan layout itu harus lowercase, jadi hurufnya harus kecil semua dan nggak ada spasi. Kita kasih nama spinner layout. Oke, next. Karena ini yang ditampilkan hanya teks, itemnya kan teks, kita masukkan tag view. Oke. Kita masuk ke tab teks. Kita nggak butuh linear, nggak butuh layout container itu, maka itu kita langsung bikin untuk kontainernya ya tag view itu sendiri. Kita paste di sini, terus kita hapus bawahnya, kita tambahkan backslash. Untuk properti-propertinya kita atur. Untuk
layout width, yaitu lebarnya match parent, berarti match antara parentnya antara antara kanan sampai kiri. Oke. Terus untuk height-nya kita pilih wrap content karena wrap content ini jadi height-nya, tingginya itu sesuai dengan konten yang dia tampilkan. Kita tambah properties teksnya biar agak besar, text size. Untuk size satunya adalah SP, kita tambah 20 SP. Terus agar lebih lebar lagi, kita kasih padding, yaitu space antara teks komponen teks dengan pinggiran view-nya. Kita tambahkan padding. Untuk satuannya adalah dp 5 dp. Oke, lebih lebar. Terus untuk text color, untuk warna teksnya kita tambahkan properties, masukannya adalah HTML color coded. Kita bisa googling di sini, kodenya itu HTML color code. Banyak website yang menyediakannya. Kita pilih warna hitam. HTML color code dimulai dengan pagar tanda kutip. Kita masukkan di sini. Kita lihat. Untuk tutorial section pertama, untuk pembuatan layout tampilan sudah selesai. Saatnya kita ke tutorial kedua di next video.